bersama dengan kami di JRB. Dan saudara, terima kasih atas perhatian saudara. Himbauan saya untuk saudara bisa tetap mengikuti ibadah Jumat Agung atau seringkali kita katakan kematian Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan sekedar ibadah biasa. Saya berharap saudara memberikan satu sikap yang baik, karena ini inti dari apa yang dikerjakan oleh Yesus, yaitu darahnya, di mana dengan darahnya kita diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sebelum menyampaikan ini, izinkan saya menyampaikan tema khotbah ini, mengapa darah Yesus. Saudara, sebelum ini saya ada cuplikan klip, ada klipnya, udah ada. Oke, tayangkan itu. And then they said, whose blood is this? Nah, ini adalah Ron White. Ron White ini adalah seorang peneliti, sebetulnya bukan peneliti arkeologi secara profesional. Latar belakang Ron White ini adalah perawat anestesi. Dia bekerja sebagai perawat, dan apa yang dilakukan oleh Ron White ini, dia menemukan beberapa hal besar, diantaranya adalah tempat lokasi. Jadi waktu dia menggali atau dia sebagai arkeologi, dia berusaha untuk melibatkan diri dan dia menjadi arkeolog. Dia menemukan lokasi Bahtera Nuh dan tempat penyeberangan Laut Merah. Jadi apa yang diceritakan dalam Alkitab bukan cerita fiksi, bukan cerita kosong belaka, tetapi ini menjadi kenyataan. Dia kalau saudara buka di Google ya, cari Ron White, dia menemukan banyak hal. Gunung Sinai yang asli, dia tahu tentang Gunung Sinai. Terus tabut perjanjian. Nah, yang saya cuplik ini adalah tentang tabut perjanjian, di mana ada tabut Allah di dalamnya. Lalu saudara, ternyata tempat Yesus disalib itu, jadi waktu kayu salib itu, di bawahnya itu adalah tabut perjanjian. Nah, ada tetesan darah mengalir sampai ke tabut itu, dan inilah yang dilakukan oleh Ron White. Silakan. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. My question is, you said that you had the blood of our Lord examined by the Israelis. That's correct. What was their determination of that? Real quickly, okay. Dried blood is dead blood. Everybody knows that, all right? They can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs, all right? There's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with, all right? Things keep changing. I don't profess to know everything. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities,
where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right, that's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the kind of child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from the source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. And I assure you, those men's lives have changed. Oke, saudara, sampai situ. Jadi saya ingin jelaskan ulang sedikit saja bahwa apa yang ditemukan itu darah kering. Di tetesan itu, darah kering itu biasanya darah itu mati, sekalipun diteliti nggak ada kehidupan. Ya diteliti, ternyata dia kawal sedemikian rupa, dia diteliti. Dalam kehidupan manusia, darah itu ada dua unsur, ada 46 kromosom. Kromosom itu 23 dari ibu, XX, atau 23 dari ayah. Ya. Dan setelah diteliti, dia kawal sedemikian rupa bahwa kenapa ini ada tetesan darah di tabut Allah itu. Karena tabut Allah itu adalah tempat perjanjian antara Allah dengan manusia dengan Allah. Jadi setiap saudara ada pengampunan dosa, itu di tabut Allah itu diteteskan darah yang ada itu. Nah, tabut Allah itu saudara, kenapa ada tetesan darah itu? Jadi dia teliti, ternyata ada ark. Ya, tabut Allah. Nah, diambil itu, dia kawal sedemikian rupa tetesan darah itu, disuruh dicek, nggak mungkin katanya. Kenapa? Diceknya itu di laboratorium orang Yahudi, dia orang Amerika, Ron White itu orang Amerika. Nah, dia kawal sedemikian rupa, suruh dites dengan juga darah putih segala macam dites. Ternyata di dalam darah itu cuman hanya 23 kromosom. 23 kromosom. Yang satunya itu Y. Satu Y. Nah, kalau berdasarkan secara medis, 23 kromosom yang terjadi dalam kehidupan manusia nggak ada kehidupan. Jadi dia menandakan bahwa darah itu benar
adalah darah Yesus. Dan anehnya saudara, darah itu hidup, masih hidup, punya sel-sel itu. Berbicara darah di dalam Alkitab saudara, menyatakan bahwa darah memiliki arti kehidupan. Darah itu memberi satu penebusan dan pemulihan ini dalam Alkitab. Jadi darah adalah cairan vital dalam tubuh manusia yang bersirkulasi melalui pembuluh darah. Fungsinya adalah mengangkut oksigen. Jadi kalau kita napas nih ada oksigennya itu bisa masuk nggak, ada kalau kita sebutnya ada berapa itu yang suka dicek tuh, apa ya namanya itu, mungkin yang waktu COVID itu kita suka ada dicek di tangan nih, saturasi ya. Nah, cek saturasinya berapa, oksigen di dalam darahnya itu ada berapa, dan itu mengalirkan oksigen, mengalirkan nutrisi, hormon dan zat-zat sisa metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, darah terdiri dari plasma, cairan 55% berwarna kuning, terdiri dari air, garam, protein dan nutrisi. Dan itu sel-sel darah disebut eritrosit 45%, yaitu mengandung hemoglobin. Jadi HB-nya berapa? Kalau HB-nya turun maka itu akan jadi celaka juga di dalam kehidupan manusia. Untuk meningkatkan oksigen dari paru-paru, yaitu HB itu. Berperan penting dalam menjaga kesehatan dan pertahanan tubuh. Jadi bagian dari sistem kekebalan tubuh yang melawan infeksi dalam benda asing itu adalah sel darah putih. Jadi kalau kita luka ya, takut terjadi kuman, maka saudara suka ada cairan putih atau darah putih menutupi, melapisi itu supaya enggak infeksi ya. Darah putih, sel darah putih itu untuk menutupi supaya tidak terinfeksi. Nah, berperan penting, jadi darah ini berperan penting, trombosit ini berperan penting dalam pembekuan darah untuk menghentikan pendarahan. Jadi kalau misalnya saudara trombositnya rendah, maka dia tidak bisa berhenti itu darah. Kalau saudara sakit demam berdarah misalnya, trombositnya berapa? Makanya kalau saudara demam berdarah, hati-hati gosok gigi, hati-hati apa begitu ya. Supaya apa? Supaya kalau saudara pendarahan, dia nggak berhenti itu karena trombositnya itu. Trombositnya harus mungkin 100 berapa lah, 120 minimal ke atas. Atau berapa itu, saya kurang jelas untuk itu. Tapi trombosit itu adalah berguna untuk menghentikan pendarahan. Nah, hari ini saudara, melalui firman Tuhan pada saat hari ini, kita akan belajar betapa dahsyatnya kuasa darah Yesus. Kita ingin belajar bagaimana kita mengerti kenapa mesti darah, mengapa mesti darah Yesus untuk hidup sebagai orang percaya. Nah, kita akan klik. Kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 22. Dan Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah saudara, arti hari ini saya ingin bicara tentang hal-hal seperti ini. Jadi darah sebelum Taurat dan pada masa Taurat, penebusan dan pengampunan dosa, penyucian dan pendamaian, serta dasar keselamatan. Nah, kita masuk kepada yang pertama. Arti darah di mata Allah itu sangat mendalam dan sakral. Baik sebelum Taurat diberikan maupun pada masa Taurat. Secara konsisten, secara terus-menerus, darah dipandang sebagai simbol kehidupan. Bahkan darah itu adalah milik Allah dan menjadi syarat mutlak untuk penebusan dosa. Perbedaan utamanya terletak pada sistem, kalau saudara, sistem dan aturan. Jadi sebelum Taurat, maknanya dinyatakan melalui prinsip secara umum. Sebelum Taurat nih, darah itu
diberikan prinsip secara umum, secara universal, dan peristiwa-peristiwa spesifik, misalnya seperti waktu Adam jatuh di dalam dosa, terus ada penumpahan darah. Tapi itu nanti akan dijadikan sebetulnya bukan hanya sekedar peristiwa, tapi itu menjadi satu ketetapan, sebetulnya ketetapan yang memang terus seperti itu. Waktu Habel, ya, waktu Habel, Kain dan Habel mempersembahkan itu, dia juga dengan darah. Jadi peristiwa-peristiwa tertentu. Tapi pada masa Taurat, prinsip yang sama dikembangkan menjadi sistem ritual. Darah itu yang tadinya buat apa? Nah, sekarang di dalam Taurat itu menjadi satu sistem ritual yang terstruktur, terperinci untuk bangsa Israel. Nah, di dalam darah sebelum Taurat, darah sebagai pengganti dosa. Darah sebagai pengganti dosa. Nah, di awal sejak dari zaman kejadian, Allah tidak menetapkan prinsip-prinsip kunci darah yang bersifat universal ini. Jadi Allah telah menetapkan, Allah telah menetapkan prinsip-prinsip universal tentang darah. Nah, bersifat universal itu jauh sebelum hukum Taurat diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, darah sebagai pengampunan dosa. Peristiwa pertama terlihat dalam Kejadian 3 ayat 21. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian 3 ayat 21, Allah mengorbankan binatang untuk Adam ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, Allah mengorbankan untuk Adam dan Hawa dan membuat pakaian dari kulit binatang. Jadi pengorbanan binatang berarti adanya darah yang tertumpah. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, terus Tuhan tanya, Adam di mana engkau? Dia malu karena telanjang. Lalu korbankanlah binatang oleh Allah untuk diambil kulitnya buat pakaian Adam dan Hawa. Jadi pengorbanan itu menandakan adanya satu darah yang tercurah, dapat digambarkan sebagai atonement, artinya perdamaian atau penebusan. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ada korban binatang, darahnya yang dicurahkan, itu sebagai atonement, artinya penebusan dan perdamaian. Tindakan Allah itu menutupi apa yang menjadi kekurangan waktu itu jatuhnya Adam pada waktu itu, kekurangan ketelanjangannya itu pada waktu itu. Nah, saudara, menghapuskan dan mendamaikan dosa manusia supaya apa? Supaya hubungan dengan Allah dipulihkan. Ini merupakan bayangan pertama tentang pengorbanan, yaitu hidup menggantikan hidup. Hidup Adam digantikan dengan hidup, ya, hidup digantikan dengan hidup. Jadi yang kedua, saudara, darah itu sebagai persembahan yang berkenan. Peristiwa darah sebagai persembahan berkenan terlihat ketika Kain dan Habel. Kain tidak melakukan persembahan korban darah. Saya yakin dan percaya Abraham itu mungkin diceritakan tentang apa artinya darah. Kenapa Habel tahu pengertian itu? Mempersembahkan, bukan semata-mata saudara Habel itu mempersembahkan karena memang dia peternak, ya. Lalu Kain itu petani, bukan karena semata-mata itu, bukan karena persembahan yang terbaik saja yang dilakukan oleh Habel dan sedangkan Kain tidak, tetapi ada unsur darahnya sebetulnya, saudara. Nah, Habel mempersembahkan korban darah. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 7, ya. Korban Habel menjadi gambaran awal dari korban yang mengikuti prinsip Allah, sedangkan korban persembahan Kain tidak mencerminkan prinsip itu. Jadi prinsip darah itu sudah sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, darah itu sudah menjadi prinsip darah itu. Lalu darah itu juga menjadi darah sebagai perlindungan. Di mana peristiwa itu terjadi di dalam kitab Kejadian? Peristiwa air bah dan korban Nuh, korban Nuh pada waktu Nuh selesai dari banjir itu, ya. Lalu Nuh mengorbankan binatang. Setelah air bah Nuh itu mempersembahkan korban dan Allah berkenan. Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 20, di situ Nuh
mengorbankan binatang. Jadi darah merupakan simbol tentang Allah yang memberi perlindungan. Jadi ketika Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera karena akan terjadi air bah. Lalu dengan sedemikian rupa dia berusaha keras untuk menciptakan bahtera itu. Akhirnya terciptalah bahtera. Lalu hujan 40 hari 40 malam. Kalau di Bonyang hujan 40 hari 40 malam, saya nggak tahu seberapa banyak yang tenggelam. Bahkan bukan hanya hujan saja. Kalau hujan 40 hari 40 malam tanpa, jadi gini loh, ternyata di dalam kisah itu ketika hujan 40 hari 40 malam, mata air itu keluar. Bukannya dia diam, mata airnya keluar. Jadi air dari bawah keluar, dari atas turun. Saudara bisa bayangkan. Nah, saudara, jadi dari Nuh darah dinyatakan nyawa yang mempunyai prinsip fundamental. Yang pertama kali dilarang untuk memakan setelah air bah. Dilarang makan darah. Pertama kali waktu Nuh, ya, waktu Nuh itu jauh sebelum bangsa Israel ada. Kejadian 9 ayat 20 ayat 4, coba kita baca di sana. Kejadian 9 ayat 4. Hari ini buru-buru enggak ya? Karena ini ada anak sekolah minggu kapan? Hah? Enggak ada? Oh, berarti saya bisa, kalau Pak David kemarin ngomong 3 jam, saya bisa 4 jam. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Dan mulai dari Nuh inilah ketetapan ini, baru daging itu boleh makan. Dulu makanannya sayur, sama seperti Adam. Makanan Adam apa? Coba saudara baca, makanan tumbuh-tumbuh, sayur-sayuran, buah-buah yang berbiji, ya, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Itu makanannya dulu. Jadi orang zaman, kalau sekarang vegetarian, VG itu, saudara, bukannya zaman sekarang, zaman Adam itu VG. Vegetarian. Nah, sejak Nuh, banjir Nuh, baru daging boleh makan. Tapi ini juga darah nggak boleh. Kenapa alasannya darah nggak boleh? Darah itu enak om, apalagi kalau daging sambil pakai kuah darah itu, aduh. Daerah utara sana yang sering makan itu, sambil begini sudah. Kuahnya itu, ya kan? Saya nggak tahu kenapa ciri-ciri khasnya orang sana ya. Kenapa nggak dikepel-kepel begitu, itu kan? Kenapa sih? Mungkin serokannya banyak kali ya. Kalau kepel-kepel begini dikit, serokannya begini, gitu, enak mantap begitu. Nah, jadi saudara, larangan ini menegaskan bahwa darah bukan makanan biasa, karena di dalamnya terkandung kehidupan yang merupakan pemberian Allah. Itulah sebabnya kenapa kita nggak boleh makan darah. Marus, tahu marus? Samseng ada marusnya. Yang nggak ngerti samseng, sudah biarin aja. Kemarin tuh banyak tuh samseng, ya. Itu ada marusnya. Jadi saudara, itu karena apa? Karena ada terkandung kehidupan dan merupakan pemberian Allah. Sebetulnya bukan hanya itu saja. Darah itu sumber penyakit. Kenapa kita nggak boleh makan darah? Enak om, karena emang nggak ada tulangnya om. Betul, darah nggak ada tulangnya, enak sekali. Nih, coba kalau saudara mau cek sakit saudara apa yang diambil? Karena di dalam kandungan darah itu terkandung ada berbagai macam penyakit. Kolesterol, apalagi? Trigliserid, asam urat asam. Macam-macam tuh di situ. Nah, saudara, darah juga sebagai dasar perjanjian. Darah yang menjadi dasar untuk mengikat sebuah perjanjian dalam perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Allah menyediakan seekor domba jantan sebagai pengganti Ishak pada waktu itu. Ya, pengganti Ishak, kalau saudara baca di dalam Kejadian 22 ayat 13, hal ini menjadi gambaran awal bahwa nyawa yang diwakili oleh darah
diwakili oleh darah, dapat diterima sebagai pengganti untuk menebus nyawa manusia. Jadi nyawa binatang waktu itu apa? Sebetulnya perlambangan. Ishak hendak dikorbankan. Itu sebenarnya ada tipologi Kristus di sana. Nah, ketika Ishak hendak dikorbankan, lalu apa? Datanglah Tuhan sediakan domba yang tersangkut ya di semak belukar, dipotonglah itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, darah sebelum Taurat merupakan kehidupan yang diberikan sebagai pengganti untuk mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri manusia kepada Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada masa dari darah pada masa Taurat. Jadi memasuki masa Taurat, prinsip-prinsip yang sudah ada dikembangkan lebih sistematis oleh Allah dalam hukum yang diberikan kepada bangsa Israel. Mari kita baca di dalam Imamat pasal 17 ayatnya yang ke Imamat 17 ayatnya yang ke-14. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya harus, mau ikut hukum Taurat? Kalau hukum Taurat, siapa yang makan darah mati. Kasih karunia, minta ampun, cukup Tuhan ampuni saya. Masih bisa dagang, masih bisa yang lain-lain, masih bisa kerja. Jadi saudara, ribuan tahun para ilmuwan memahami sifat-sifat darah yang kompleks ini, kompleks dan luar biasa, yang menopang kehidupan. Jadi Alkitab menginformasikan bahwa darah itulah nyawa makhluk. Darah itu adalah nyawa makhluk. Jadi pada zaman Israel kuno, darah bukan hanya sebuah metafora atau simbol untuk kehidupan, tapi darah setara dengan kehidupan itu sendiri. Darah setara dengan kehidupan itu sendiri. Jadi siapa bilang? Makanya kalau saudara kehabisan darah, bisa hidup? Mati. Supaya cepat matinya, potongnya apa saudara? Bukan potong tangan. Makanya orang bunuh diri, banyak kan di mana? Sini kan, urat nadi. Ada yang begini, di urat leher ini gede saudara. Tapi saya cerita itu jangan dipraktekkan ya. Karena orang bunuh diri masuk neraka kalau dia udah langsung mati. Tapi kalau dia udah bunuh diri dia nyesel, jangan ambil itunya. Saya bunuh diri biar cepat mati. Tapi nanti kalau dia mau mati, saya ingat Tuhan, Tuhan ampuni saya. Ya terlambat saudara. Nah, jadi saudara, dalam sebagian besar kejadian di mana darah ditumpahkan dalam Alkitab, itu berarti kehidupan telah berakhir. Menghilangkan darah berarti mengakhiri hidup. Imamat 17 tadi Tuhan memberikan instruksi mengenai pengorbanan. Kalau saudara baca di dalam Imamat pasal 17 itu berbicara tentang bagaimana kita berkorban, mempersembahkan korban. Jadi khususnya mengenai penyembelihan hewan yang benar. Nah, umat Israel harus membawa setiap hewan ke pintu masuk kemah suci untuk apa? Untuk mempersembahkan kepada imam. Jadi waktu kita datang ibadah, ada pengakuan dosa dan lain sebagainya. Kita mau ada pengakuan dosa yang ada uang, saudara bawa kambing domba. Lalu kambing domba itu sebelum dibeli di pasar biasa diperiksa dulu. Ada kurap enggak, ada kudis enggak, ada cacat enggak itunya kambingnya. Ya. Setelah diperiksa, makanya kan sebelah suka ngikutin kan, ini ada antrak enggak sapinya? Ada itu enggak, sakit enggak sapinya? Enggak boleh itu. Sebetulnya itu dalam perjanjian lama. Siapa yang mengikuti siapa enggak jelas. Tapi yang jelas kita duluan ada. Nah, jadi saudara diperiksa dulu, periksa, sudah jelas. Oh, kata imam enggak ada, boleh. Nah, setelah itu baru orang yang mengaku dosa apa nih? Tumpang tangan ke binatang itu. Ya. Imam, aku punya dosa suka nguping, aku punya dosa suka apa? Suka gini. Nah,
tumpangkan tangan, dosamu ditransfer ke binatang itu. Setelah itu korbankan darahnya. Selesai sudah. Cuman sekali kita berbuat dosa dalam 1 tahun. Kalau pas kebetulan bawa kambing domba, saudara minta ampun besoknya, langsung masuk Kalau saudara ngumpul nanti, belum sempat beli kambing, belum sempat beli itu, nungguin ngumpulin duit dulu, baru minta ampun dosa. Bawa kambing, nggak keburu, kambingnya dipotong. Akhirnya apa? Nah, pilih mana? Pilih Yesus atau pilih perjanjian lama? Jadi saudara, dalam hal ini, jadi umat Israel harus membawa setiap hewan ke pintu masuk kemah suci untuk mempersembahkan kepada imam. Jadi darah, saudara, tidak boleh diperlakukan sebagai makanan biasa. Darah hewan adalah milik Tuhan yang adalah pemberian kehidupan. Kalau saudara baca dalam Kejadian 2 ayat 7, untuk mempersingkat waktu, Ayub 33 ayat 4, Mazmur 139 ayat 13. Oleh karena itu, darah binatang harus dikeringkan dan dipersembahkan kepada Tuhan di atas mezbah. Nah, di mezbah itu, ya. Darah adalah sarana yang ditetapkan Tuhan untuk memasuki perdamaian. Dalam Imamat 17 ayatnya yang ke-11, jadi perdamaian untuk dosa dicapai dengan mengorbankan nyawa binatang sebagai pengganti nyawa sendiri. Jadi penumpahan darah adalah elemen yang paling penting. Elemen yang paling penting dari korban pengganti yang tidak bersalah, yang dipersembahkan di atas mezbah, itulah yang berfungsi sebagai pembayaran atas dosa-dosa umat. Jadi darah itu sebagai pembayaran atas dosa-dosa umat. Kenapa hari ini saya berbicara tentang darah? Mengapa darah, saudara? Karena darah menjadi satu hal yang penting bagi kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, melalui sistem pengorbanan yang ditetapkan Tuhan dalam perjanjian lama, Tuhan meletakkan dasar bagi semua pesan yang tidak akan sepenuhnya dipahami sampai kemudian. Karena di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan. Jadi bayangannya itu Ishak itu bayangannya akan dikorbankan, diganti oleh darah domba. Itu bayangan semua. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 3 ayat 15, itu bayangan di mana anak perempuan itu akan meremukan kepala ular, dan anak dari itu akan dipatahkan tumitnya. Jadi tentang penyalipan. Jadi itu namanya kalau di dalam ilmu teologi namanya proto-evangelium. Proto-evangelium, jadi ada sebelum jadi ada tentang kematian Kristus itu sebelum, jadi awal itu. Jadi ketika Adam jatuh di dalam dosa, itu sebetulnya ada cerita ada kisah tentang kematian Kristus. Itu namanya proto-evangelium. Nah, saudara, di sini dikatakan, saudara, jadi binatang, jadi berbicara, darah itu berbicara tentang apa yang darah binatang itu, tentang apa yang dipersembahkan dalam hukum Taurat. Memang sebetulnya, saudara, yang dilakukan di dalam hukum Taurat tentang darah itu adalah bayangan dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi bukan hakikatnya ketika mengorbankan binatang, bukan dengan demikian kita memperoleh keselamatan, bukan. Itu pada zaman itu, ya, pada zaman itu. Nah, saudara, karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan. Mereka datang mengambil bagian di dalamnya. Kalau Ibrani 10 ayat 1, coba kita baca Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu
dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang akan datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi dalam perjanjian lama, saudara, dalam perjanjian lama para imam mempersembahkan darah binatang berulang kali. Tetapi penumpahan darah yang berulang ini tidak pernah secara permanen menghapus kutukan dosa. Jadi sekali begitu seterusnya, tidak. Itu berulang, berulang. Ya, makanya binatang itu, nah, sudah tahu kenapa bait Allah itu waktu Yesus datang ke bait Allah terus dia mengobrak-abrik apa? Bait Allah kan? Bait Allah itu diobrak-abrik. Kenapa? Karena di dalam bait Allah itu ada dagang. Dagang apa? Dagang korban, dagang binatang-binatang. Nah, binatang-binatang yang didagang itu dari mana? Kalau misalnya umat yang jauh datang ya, dari jauh misalnya, dia kan repot bawa kambing domba begitu dibawa. Nah, belilah di situ. Itulah otak-otak cari duit itu. Jadi orang Israel sebenarnya pintar-pintar, saudara. Nah, daripada beli, nggak usah bawa. Kami menyediakan semuanya. Akhirnya saudara di bait Allah itu sebelum jadi dagang duluan. Nah, sama Yesus diobrak-abrik kayak itu. Tempat bait Allah ini bukan buat dagang. Tapi sekarang banyak gereja buat dagang. Ya, dagang apa? Dagang firman. Banyak gak? Dagang firman kemana-mana. Nah, bait Allah tinggal tunggu waktunya. Kapan Tuhan marah? Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kuasa darah Yesus adalah penebus. Ya, jadi sekali lagi mempersembahkan korban binatang itu berulang kali. Coba kita baca ayat 11-nya. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari dari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Nah, sekarang kita berbicara tentang darah Yesus. Itu masa perjanjian masa Taurat dan masa sebelum Taurat. Nah, sekarang kuasa darah Yesus. Berbicara tentang kuasa darah Yesus, saudara, tidak hanya dipahami sebagai simbol dan bukan hanya sebagai doktrin sejarah, tetapi sebagai realitas rohani yang aktif dan berdampak langsung dalam kehidupan orang percaya. Darah Yesus. Darah itu berkuasa. Kita telah diberikan otoritas menggunakan darah itu. Makanya saudara, kalau sulit untuk mengusir sesuatu, ya, misalnya ngusir apa? Nggak mau pergi, orang kuburannya di situ, misalnya, saudara tinggal kan nggak tahu kan, saudara tinggal rumah bekas kuburan atau apa nggak tahu kan, tiba-tiba ada main musik sendiri, klontreng, misalnya di situ. Dulu katanya pernah di mana tuh di Duta, perumahan Duta, itu ribut rame begitu, karena memang di perumahan Duta kan bekas apa? Kuburan ya, Kampung Gusti ya kalau nggak salah ya. Di sana rame. Lalu apa? Saudara, paling berkuasa adalah darah Yesus. Darah Yesus keluar. Jadi saudara, bukan hanya sebagai kuasa darah dalam nama Yesus saja, tapi kita mengucapkannya dengan darah. Darah berkuasa untuk situ. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang dampak rohani, ya, langsung dalam kehidupan orang percaya. Kuasa darah Yesus adalah dasar penebusan yang berdaulat. Dasarnya darah Yesus menyucikan dapat dosa secara total. Enggak setahun sekali, enggak kita minta ampun, jadi kita minta sekali, kita minta ampun, tapi saudara ampuni dosa saat itu. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukan berarti selamanya. Saudara, ketika kita mengampuni itu hukuman dosa itu. Jadi gini, ketika kita masuk mengikut Tuhan Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dosa kita dihapuskan, kutuk patahkan. Jadi dosa apa? Dosa kehidupan yang lama. Tapi masih berdosa, Om? Iya, masih berdosa. Masih berdosa. Masih bisa berdosa? Masih. Lalu bagaimana? Kan udah minta ampun, udah Tuhan ampuni dulu.
Ya, itu yang awal. Dosa apa? Dosa keturunan. Dosa apa? Dosa Adam, dosa keturunan. Itu yang dihapuskan. Kutuk nenek moyang kita dulu misalnya, saudara. Katanya sih, katanya. Generasi saya yang belakang itu kedua, tiga, mungkin keempat. Itu orang punya ilmu juga. Nah, saya nggak tahu generasi keempat itu janjinya apa. Kan Tuhan bilang sampai generasi keberapa ya? Ketujuh kalau nggak salah ya. Sebutannya kalau generasi keempat masih bisa sebut kali. Anak, cucu, cicit, nggak tahu lah, cocot embut cucut, nggak tahu apalah begitu ya. Ah, baru keempat tuh, kelima apa lagi? Oke lah, buyut barangkali ini buyut ya. Buyut ketiga, canggah keempat, nenek udah, moyang. Artinya saudara, kita nggak tahu kehidupan yang lama itu. Dan ketika menerima Yesus, kita putuskan, anak saya tiga-tiganya pada waktu lahir, saya tumpang tangan, saya putuskan kutuk-kutuk keturunan dalam nama Yesus. Apalagi hal-hal negatif, putuskan yang negatif. Doakan anak saudara. Contoh ya, kakek saya suka judi. Kakek dua-duanya lagi, dari papa dari mama, suka judi. Banyak dulu hartanya habis buat judi. Karena kakek saya dari papa juga judi, papa saya juga suka judi. Menurut cerita, kenal sama mama saya, itu kenal dengan calon mertuanya itu di meja judi. Jadi di meja judi, jadi mama dengan papa saya itu tadinya kan enggak. Jadi papa saya kenal dengan mertuanya, calon mertua itu di meja judi. Jadilah dia. Karena CS barangkali ya. Saya nggak tahu namanya, orang kalau pinjem duit di biasa begini jarang dikasih loh, saudara. Kalau di meja judi dikasih. Wah, bener apa enggak? Memang itu bener. Mau berapa? Ayo, karena supaya main judi lagi sih. Habis semua, kakek saya semua habis. Untung papa saya menyadari hal itu setelah dia menikah. Saya tidak berbicara soal itu. Jadi bicara tentang ada kutuk keturunan itu. Nah, saudara, berbicara darah ini sebagai pengganti yang sempurna, membebaskan hukuman kekal dan memberi hidup baru. Nah, penebusan dan pengampunan dosa. Penebusan, saudara, pengampunan dosa adalah inti dari karya keselamatan dalam iman Kristen. Dan kedua, dengan kuasa darah Yesus. Penebusan atau redemption. Redemption ini artinya penebusan berarti membayar harga untuk membebaskan seseorang dari perbudakan atau hukuman. Nah, jadi kita ini budak dosa. Nah, budak selamanya budak hukum itu. Ketika kita dibeli oleh Tuhan, dibeli dosa kita, kita dibeli, hidup kita dibeli, dibebaskan itu dari perbudakan dosa itu. Perbudakan dosa, artinya kalau saudara dalam zaman itu, budak itu gak bisa lepas. Saudara diperbudak oleh dosa. Ketika saudara hidup di dalam Kristus, dosa tidak memperbudak saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh terima Yesus dan saudara berkata, Tuhan ampuni aku, maka lewat perjamuan kudus, saudara, darah Kristus melepaskan ikatan. Kalau dosa saudara mengikat, apa yang dosa mengikatiku? Yang sulit lepas. Apa? Ada bohong. Untuk menutupi kebohongan, dia berbohong lagi. Berbohong lagi. Itu baru bohong. Tapi ada juga yang memang tidak lepas, sulit lepasnya. Apa sih? Orang sana bilang cahun. Apa kahon cahun? Hah? Nih,
Lepasnya susah. Janji kalau lagi udah mulai aduh, nggak ngerokok dulu. Dulu saya lagi batuk. Saya dulu pengalaman saya batuk keras. Saya ngerokok. Ngerokoknya apa? Pakai ngerokok Jisamsu, hilang batuknya. Sekarang udah diperiksa, misalnya periksa lagi, ngerokok begitu. Iya. Saya pernah dulu punya teman kerja. Dia bilang apa? Kalau nggak begini, nggak bisa mikir. Ternyata dia kena apa? Kena jantung, serangan jantung. Udah mau mati, saudara. Kena serangan jantung. Kata dokternya, kalau mau hidup, berhenti ngerokok. Kalau mau hidup panjang, dia bilang berhenti ngerokok. Apa yang? Iya, sadar saat itu. Tapi pada waktu itu, saudara, karena mungkin dia udah parah, dia juga agak sedikit takut juga. Dia mau hidup panjang kali. Saya tawarin rokok. Kerja, nah itu masih kerja. Banyak kerjaan begitu. Pak nggak ngerokok? Oh, katanya dulu kalau nggak ngerokok nggak bisa mikir. Kenapa sekarang bisa mikir? Karena takut mati, saudara. Nah, ini ikatan yang susah. Kalau misalnya susah itu terikat darah Yesus. Hari ini kita minum perjamuan kudus. Apa yang terikat dalam kehidupan saudara? Dosa apa yang terikat? Sulit lepas. Perjamuan kudus melepaskan itu. Darah Yesus melepaskan itu. Apalagi sekarang bea cukai, sekarang rokok itu mahal ya. Satu bungkus sekarang berapa? Ada yang siban, ya kalau nggak salah 40.000. Saya dengar dari adik saya 40.000 satu bungkus. Kalau satu hari 2 bungkus, apalagi banyak teman, ya 1 bulan bisa kredit motor. 40 kali 2, 80, 80 kali 30, 240, 2.400.000. Wah, 1 bulan cicilan rumah. Tapi sayangnya kadang-kadang berhenti ngerokok, seharusnya kan dapat irit 2.400.000 ya. Enggak ada 2.400.000 ya, kemana? Anehnya lagi, saudara, anehnya nih ya. Biar susah, tapi ngerokok nggak pernah putus loh. Anehnya itu. Ada aja ngerokok. Bener apa bener? Apanya yang dikurangin? Maaf kata, yang dikurangin apa? Yang seharusnya ke gereja kolekte, enggak kolekte. Ya, yang seharusnya makan sedikit ada sarapan, enggak makan. Alasannya apa? Saya enggak bisa sarapan pagi. Itu enggak disuruh, bisa itu sendiri tuh, nyelonong sendiri. Contoh, mau buang air besar, enggak disuruh kan, aturan dokter enggak ada. Buang air besar sambil. Tapi kenapa selalu begitu? Maaf, bau dan asap bercampur. Paru-paru udah campur tuh. Antara bau kotoran dengan apa? Karena saya juga pernah ngalamin begitu, nggak ada yang nyuruh, saya juga begitu, saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini penebusan berarti membayar harga yang membebaskan seorang dari perbudakan dan hukuman. Darah membebaskan itu. Apapun keterikatan saudara, ya. Terikat judi, saya dulu judi. Sampai waktu kaum muda, saya pernah kerja di satu daerah sampai saya sudah kenal Tuhan. Akhirnya apa, saudara? Kenal Tuhan. Kalau di kampung, di tempat kerjaan saya judi, pulang ke Jakarta saya nangis-nangis, saya bertobat. Terus begitu. Sampai akhirnya orang yang teman saya bilang, si haleluya judi. Haleluya judi. Sebetulnya saudara, itu sebetulnya kalau kita bicara seperti itu, Tuhan bicara ya sama kita. Saya nggak peduli
Udah jangan bilang haleluya, judi. Nah, nggak bedanya Bileam, saudara. Ya, itu keledai bicara, dia nggak sadar. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam konteks rohani, manusia berada di bawah kuasa dosa. Yesus menebus manusia dari dengan darahnya. Efesus 1 ayat 7 tadi, saudara. Jadi sebab di dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa melalui kekayaan kasih karunia-Nya. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19, coba kita baca di sana. 1 Petrus 1. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita ditebus bukan dengan emas perak, tetapi saudara dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Jadi darah Yesus adalah harga yang dibayar untuk membebaskan manusia dari dosa. Dalam perjanjian lama, penebusan selalu melibatkan korban darah. Ya. Yesus menjadi korban sempurna untuk menggantikan semua korban lama. Manusia lama kita. Jadi penebusan berbicara tentang status kita dibebaskan dari hamba dosa menjadi milik Allah. Yang tadinya menjadi hamba dosa, sekarang milik Allah. Kamu adalah milik Allah. Berbicara tentang pengampunan dosa. Pengampunan berarti, saudara, tidak lagi diperhitungkan. Kita, ya, kepada kita itu enggak lagi dihitungkan. Hutang dosa dihapuskan. Hutang dosa dihapuskan. Jadi begini. Kalau saya punya hutang, ini kalau nggak ada ini, kalau kita cerita, saya punya hutang. Terus dikasih tahu bahwa itu nggak baik, saya berhenti berhutang. Misalnya saya punya hutang sama Pak Cuncun lah, Pak Cuncun saya hutang, terus hutang lagi, terus saya berhenti, kamu hutang terus, saya berhenti ngutang, apakah hutang saya sudah hapus? Sudah lunas hutang saya? Ketika kan saya berhenti hutang. Belum dibayar. Nah, jadi gini, kenapa Yesus membayar dosa? Sebab manusia itu hutang dosa. Hutang dosa. Kalaupun manusia itu berhenti berbuat baik, dia nggak berdosa, hutangnya sudah lunas. Dosa awal loh. Hutangnya lunas? Enggak. Harus diapain? Bayar, baru lunas. Nah, Yesus membayar hutang saudara. Jadi kalau begitu hutangnya lunas enggak? Lunas, karena apa? Sudah dibayar. Nangkap ya maksudnya ya? Darah. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa? Pengampunan dosa. Jadi ketika kita menerima Yesus Kristus, dosa kita sudah diampuni. Apa bedanya? Nah, saya suka penasaran. Apa bedanya mengampuni dan memaafkan? Sebelah maaf-maafan. Kalau kita ampun-ampunan.
Apa bedanya? Ternyata sudah beda tulisannya ya. Bukan itu maksudnya, cari aja lah. Saya ntar ngejelasinnya, cari. Kalau misalnya memaafkan itu cuma hanya kepada perasaan. Tapi mengampuni itu sampai ke hati. Sampai ke kehidupan, melepaskan itu. Jadi jiwa dan roh itu mengampuni. Makanya kalau memaafkan, hitung ya, 3 kali ya kamu maafkan. 4 kali aku gak maafin. Tapi kalau ngampuni saudara, hilang. Oke, jadi saudara, darah Yesus membersihkan hati nurani. Di dalam Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi hati nurani saudara, sampai ke hati nurani. Nah, dosa kita diampuni sepenuhnya bukan hanya ditutupi seperti zaman dalam sistem Taurat. Cuman hanya ditutupi dosa itu. Tapi dengan darah Yesus diampuni. Dibebaskan. Kutuk hukum itu hilang. Sudah diampuni, kutuk hukum hilang. Lagi berbuat lagi. Terus apa ya? Nah, nanti itu pelajarannya panjang juga. Kalau kita baca ayat 14. Ibrani pasal 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri karena Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, saudara, dosa kita diampuni sepenuhnya bukan hanya ditutupi. Jadi tidak ada lagi penghukuman bagi yang ada di dalam Kristus. Roma 8 ayatnya yang ke-1, coba kita baca. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kalau hidup apa? Kalau hidup di dalam Roh. Jadi saudara, pengampunan berbicara tentang relasi kita yang dipulihkan. Dari yang bersalah menjadi benar di hadapan Allah. Terus dalam Yesus kita bukan sekedar simbol. Darah Yesus bukan hanya sekedar simbol, tetapi memiliki kuasa rohani yang nyata, menyelamatkan, membersihkan, mendamaikan, membenarkan, dan membawa dekat kepada Allah. Ini pengampunan dosa, konteks pengampunan dosa. Jadi darah Yesus itu menyelamatkan kita, membersihkan kita, mendamaikan kita dengan Allah yang tadinya seteru, ya sekarang didamaikan. Membenarkan, gini saudara, apanya dibenarkan? Rohnya kita dibenarkan. Ikut Yesus ada 2 hal yang kita lakukan. Roh kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Lalu ketika roh kita dibenarkan, kita memperoleh keselamatan. Rohnya, ya. Lalu apa kaitannya? Yang berbuat dosa rohnya atau dagingnya? Daging, jiwa. Nah, ketika jiwa terus berbuat dosa, mempengaruhi roh enggak? Mempengaruhi roh. Karena dagingnya terus berbuat dosa, jiwanya berbuat dosa, rohnya juga enggan untuk hubungan dengan Tuhan. Rohnya sulit untuk berdoa,
Rohnya sulit untuk membaca firman Tuhan. Karena apa? Daging terus diisi. Pikiran, perasaan, ya tindakannya juga dengan kedagingan. Lalu Yesus mengatakan dua hal. Apalagi yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah jiwanya yang harus disempurnakan. Lewat apa? Yesus mengatakan, itulah sebabnya dia berkata, kalau mau ikut aku, pikul apa? Salib. Nah, salib itu adalah menyelaraskan kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Apa? Daging kita diselaraskan agar hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga daging kita, jiwa kita mengikuti hukum-hukum itu. Supaya selaras. Ya, jadi ketika dagingnya itu dibawa, disalibkan dengan mengikuti kehendak Tuhan, maka seiring antara keselamatan tubuh dan roh. Sekarang penyucian total. Penyucian total dalam konteks iman Kristen berbicara tentang karya Allah yang bukan hanya mengampuni dosa tetapi juga membersihkan manusia secara menyeluruh, roh, jiwa dan hati nurani. Jadi melalui apa? Melalui kuasa darah Yesus. Penyucian total berarti membersihkan sepenuhnya dari dosa, bukan hanya luar. Bukan hanya luar. Tetapi sampai ke dalam hati dan natur atau sifat manusia. Jadi ketika kita darah Yesus itu menyucikan kita, bukan hanya soal masalah rohani saja, tapi sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat ini harus kita mengikuti apa? Mengikuti firman. Pelan-pelan nih, dulunya pemarah, sekarang ketika pernah nggak nyadarin begini saudara? Roh itu akan berbicara dalam kita. Kita aktif di gereja, suka marah, tiba-tiba kenapa ya gue marah-marah dulu? Pernah ada begitu? Atau enggak? Hah? Berarti kalau enggak, roh saudara enggak hidup. Kebal. Ada vaksinnya. Vaksin kebal. Kalau saudara biasa berbohong, lalu saudara enggak bisa menyadari, udah ikut Tuhan, enggak berhenti berbohong, berarti ada vaksinnya saudara. Jelas. Jadi darah Yesus itu memulihkan, membersihkan manusia secara menyeluruh, roh, jiwa dan hati nurani. Sampai saudara di sini katakan saudara. Jadi penyucian total seperti itu, dibersihkan sepenuhnya, bukan hanya di luar, tetapi sampai ke dalam hati dan natur manusia. Itu berbeda dengan apa? Sekedar. Zaman perjanjian lama sekedar ditutupi, ya. Seperti perjanjian lama itu tidak benar-benar diubahkan dan dimurnikan. 1 Yohanes 1 ayat 7, coba kita baca di sana. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Darah Yesus bekerja sampai ke dalam batin manusia. Bahwa darah Kristus menyucikan hati manusia kita, nurani kita, hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Artinya bukan hanya status kita berubah, tetapi bagian dalam hidup kita juga dipulihkan. Pendamaian. Kuasa darah Yesus memiliki peran yang sentral dalam pendamaian ini. Karena darah Yesus dipandang sebagai korban yang sempurna dan sekali untuk selamanya, menggantikan korban hewan dalam perjanjian lama. Jadi kalau perjanjian lama korban saat itu, tapi enggak selamanya. Tapi Yesus dikatakan sekali korban untuk selamanya, pengorbanan itu. Jadi darah Yesus memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah, antara Allah yang suci itu dengan manusia yang berdosa.
mendamaikan orang percaya dengan Allah. Pendamaian ini berarti memulihkan hubungan yang rusak menjadi baik kembali. Nah, manusia berdosa terpisah dari Allah, ada permusuhan antara Allah dan manusia. Jadi kalau dulu saudara, jatuhnya manusia dalam dosa, itu bukan manusia yang meninggalkan Tuhan. Bukan manusia yang meninggalkan Tuhan, Tuhan yang meninggalkan manusia. Nah, kalau Tuhan mempunyai keputusan, hanya Tuhan yang merubahnya, bukan manusia. Jadi kalau manusia yang meninggalkan Tuhan, berarti manusia bisa, kalau konsepnya seperti itu, prinsipnya seperti itu, manusia ketika jatuh di dalam dosa, manusia yang meninggalkan Tuhan, berarti prinsipnya manusia bisa mendekat lagi dong. Ya, karena prinsipnya manusia yang meninggalkan Tuhan. Tapi ini Tuhan yang meninggalkan manusia. Siapa yang merubah keputusan itu? Yang merubah keputusan itu adalah bukannya manusia, tapi Tuhan yang merubah keputusan itu. Nah, ketika hubungan terpisah, Tuhanlah yang membuat keputusan. Aku ingin menjalin hubungan kembali dengan manusia. Caranya bagaimana? Dia harus mati, menjelma menjadi manusia. Dia menjelma menjadi manusia karena manusia yang diselamatkan. Dia menjelma menjadi manusia. Dengan apa? Dengan darah. Makanya saudara, Yesus mati dengan darah berdarah itu sudah syarat mutlak. Kalau Yesus mati tanpa darah, enggak sah pengorbanan Yesus. Maka iblis selalu menggocok, ngapain kamu mati di salib? Emang kamu Tuhan? Kalau Tuhan turun kamu dari salib. Sebab apa? Kalau Yesus turun dari salib, maka tidak ada pengorbanan untuk selamanya bagi dosa kita. Dengan darah dia harus mati. Jadi Yesus mati dan berdarah. Jadi pendamaian adalah tindakan Allah untuk menghapuskan permusuhan dan membawa manusia kembali kepada Allah. Permasalahan utamanya adalah karena dosa, saudara. Ingat, coba kita baca di dalam apa yang membuat Allah nggak berkenan ditemui. Yesaya 59 ayatnya yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah, nah, makanya kan kita kalau kita doa kita mau didengar, kita minta ampun dulu. Tuhan, ampuni dosa saya, kuduskan. Oke, Roma 3 ayatnya yang ke-23. Hari ini kita kenyang dengan ayat. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang loh, nggak ada yang nggak ada. Semua orang. Satu orang yang berbuat dosa, siapa? Adam. Nah, Adam itu sebagai perwakilan dari manusia, perwakilan. Contoh begini ya, contoh begini. Ketika siapa yang suka basket? Enggak ada ya? Oh. Ketika tim Indonesia, tim basket Indonesia, atau sepak bola lah. Nah, sepak bola mungkin bapak-bapak banyak suka sepak bola. Tim sepak bola Indonesia ketika bertarung dengan Thailand atau Filipina, lalu tim sepak bola perwakilan kan, nggak mungkin rakyat Indonesia kan semuanya kan, itu perwakilannya, betul? Perwakilan Indonesia, berapa ada kesebelasannya, datang lawan Thailand atau Filipina, lalu tim Indonesia kalah. Wah, seluruh bangsa Indonesia kecewa, kalah. Karena apa? Perwakilannya kalah. Kalau menang, perwakilannya menang. Nah, Adam adalah perwakilan manusia. Karena Adam berdosa, maka ayat itu katakan semua manusia berdosa. Jadi perwakilan Adam. Tapi Yesus menyelamatkan perwakilan, menebus dosa. Jadi Yesus sebagai Adam terakhir menebus dosa. Jadi kita ditebus
Kalau dulu Adam pertama adalah kalah karena dosa, semua manusia berdosa. Jadi Yesus Kristuslah datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi Yesus keputusan daripada Allah Bapa, bukan manusia. Nah, terima Yesus, roh kita dibenarkan. Nih di dalamnya benar dulu. Nanti berbuahnya dengan kebenaran. Kalau yang lain, saudara, benar dulu. Ini kan Allah yang membenarkan. Allah yang membenarkan kita. Ya, roh kita dibenarkan oleh Allah. Lalu kita tindakan itu, ketemu Allah di sana. Nah, kalau yang lain, saudara, dia berbuat benar dulu untuk ketemu Allah. Kan bukannya manusia yang berusaha. Kalau manusia yang memutuskan hubungan dengan Tuhan, maka manusia berusaha untuk cari hal yang benar. Ketemu Allah. Dan bukan manusia yang memutuskannya, tapi Tuhan yang memutuskan. Nah, kalau kita terima Yesus, Tuhan yang memutuskan kita. Kita dibenarkan. Nah, ketika kita dibenarkan, oleh siapa? Oleh Allah. Nah, kita bisa ketemu. Karena Allah yang membenarkan itu. Kalau yang lain, dia berusaha benar dulu supaya ketemu Allah. Itulah sebabnya, tidak tahukah kamu bahwa roh Allah ada di dalam kamu? Oke. Ini panjang, saudara. Skip. Apa yang harus dikerjakan? Apa yang dikerjakan dari Yesus dalam keselamatan? Tadi sudah dikatakan menebus. Menebus dosa. Mengampuni. Membenarkan. Mendamaikan. Menyucikan. Jadi mengapa darah Yesus begitu penting? Karena di dalam darahnya ada pengampunan, ada pemulihan, ada kehidupan baru. Jadi jangan lagi hidup dalam tuduhan dan penyesalan. Jangan biarkan masa lalu mengingat masa depan, mengikat masa depanmu. Masa lalu saudara itu jangan membuat satu hal yang mengikat kehidupan saudara tentang masa depanmu. Datanglah kepadanya dengan iman, sebab darah itu masih terus berbicara. Darah itu hidup dalam kehidupan kita. Bukan tentang penghukuman, tetapi tentang kasih dan anugerah.